berkumpul, wa sun'at ta'am. ولا يشرع التلفظ بها. Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, inna rajulan ya'mal bi amalin ahlil jannah ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira' fayasbiqu alal kitab falyamal amalan ahlun nar fayadkhuluha. Kitab beliau Adabul Qudha. Innal ghina'a lahun wa makruhun yushabbihul batil wa man istakthara minhu fahuwa fasiqun taruddu syahadatuhu. la tad'a timsalan illa tamastuhu. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikat. Firman Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Wa idza nudiya lis-salati yaumul jum'ah. Ini ayat Al-Qur'an. Wa idza rakibu fil fulki Allah mukhlishina lahuddin. Ini ayat Al-Quran. Wa idza rakibu fil fulki Allah mukhlishina lahuddin. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Itu namanya ilmunya masih dangkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber A'afam di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita maklumi bersama, kita ketahui bersama, banyak ustadz-ustadz salafi, ustadz-ustadz wahabi ini sering salah dalam membaca kitab, salah dalam membaca matan hadis, salah dalam membaca ayat Al-Quran. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka itu tidak paham gramatika bahasa Arab. Mereka tidak paham gramatika bahasa Arab. Sehingga bagaimana mereka itu bisa mengerti terhadap isi Al-Quran, isi hadis, isi kitab-kitab ulama yang semuanya itu adalah berbahasa Arab. Kalau mereka bacanya saja sudah salah, maka bagaimana mereka itu bisa mengerti terhadap isinya? Ingat, bahasa Arab ini salah harkat itu sudah salah maknanya. Biasanya tuh dibaca ta, itu antara saya dengan kamu sudah salahnya. Ini perbedaannya belajar bahasa Arab. Jadi makanya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kesesatan ahli bid'ah dalam menafsiri Al-Quran dan hadis disebabkan karena mereka itu tidak paham tentang bahasa Arab. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah. Padahal kita jumpai banyak sekali ustadz-ustadz wahabi itu yang salah baca kitab, apalagi pemahamannya. Lalu bagaimana komentar teman-teman wahabi, jamaah wahabi ketika ustadz mereka disalahkan, baik baca hadisnya salah, Al-Qurannya salah, kemudian baca kitabnya salah. Apa komentar mereka? Komentar mereka lucu. Salah baca tidak mengapa, asalkan benar pemahamannya, asalkan benar akidahnya. Mereka sok ngaku akidah mereka itu yang benar. Padahal Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya, kitab Al-I'tisam, yang sering dikutip oleh orang-orang Wahabi, sering dikutip pernyataannya oleh ustadz-ustadz Wahabi, Imam Asy-Syatibi ini membid'ahkan akidah Anda. Jadi Imam Asy-Syatibi itu mengingkari, membid'ahkan
Orang yang menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas langit dan ada di atas, berjihad dan berarah, bertempat, ini oleh Imam Asy-Syatibi dikatakan ahli bid'ah. Jadi Anda itu ahli bid'ah menurut Imam Asy-Syatibi. Tidak apa-apa, yang penting benar pemahamannya. Bagaimana Anda mengatakan pemahamannya benar? Wong baca redaksi aslinya saja salah. Bagaimana caranya memahami Anda ini? Sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan, berfatwa bahwa wajib hukumnya belajar bahasa Arab. Bagi orang umum hukumnya adalah fardu kifayah, tetapi bagi seorang ustadz, mubaligh, da'i, artinya yang sudah terjun di dunia dakwah, maka ini hukumnya menjadi fardu ain. Karena tidak mungkin Al-Quran bisa Anda pahami, tidak mungkin hadis bisa Anda pahami, tidak mungkin kitab-kitab ulama Anda pahami, kecuali dengan ngerti dan pandai berbahasa Arab, pandai gramatika bahasa Arab. Jangan bermodal hasil mendengar, hasil kajian mingguan, kemudian hasil terjemahan, sudah sok menjadi ustadz. Kan seperti itu memang kebanyakan. Ini bukan, maaf, ini fakta, berbicara fakta. Banyak ustadz-ustadz Wahabi baca Al-Quran salah, baca hadis salah, baca kitab salah. Banyak seperti itu. Mereka sudah pegang mic jadi ustadz, ditanya oleh jamaahnya. Anehnya jamaahnya ngikut saja, membenarkan apa yang difatwakan oleh mereka. Mereka beralasan membaca kitab hanyalah keterampilan. Membaca kitab, pandai membaca kitab, pandai membaca Al-Quran itu hanyalah keterampilan. Keterampilan bagaimana? Ya Allah. Bukan hanya keterampilan, tapi itu syarat agar Anda itu bisa menjadi seorang da'i, Anda itu bisa menjadi seorang mufti, Anda itu bisa menjadi seorang ustadz. Untuk terjun ke dunia dakwah, maka Anda harus mengerti bahasa Arab, mengerti gramatika bahasa Arab. Ini Syekh Anda yang ngomong, Syekh Ibnu Taimiyah seperti itu. Nah, kalau Syekh Ibnu Taimiyah kejauhan, mari kita dengarkan pendapatnya, penjelasannya, ceramahnya Ustadz Wahabi Indonesia. Ustadz senior Wahabi di Indonesia, yaitu Ustadz Badrus Salam NC. Mari kita dengarkan. Mengambil ilmu dari Ustadz yang baca Qur'annya aja masih nggak benar. Bahasa Arabnya masih suka sering salah. Walaupun akidahnya bagus, gimana tuh Ustadz? Itu namanya ilmunya masih dangkal. Sebab yang namanya bahasa Arab bagi seorang Ustadz itu mutlak harus dia betul-betul paham. Kalau ternyata seorang Ustadz bahasa Arabnya kurang paham, bagaimana dia akan memahami dengan benar kitab-kitab para ulama? Ya. Makanya akhwal Islam azani Allah wa yakum. Tapi yang namanya kesalahan dalam bahasa Arab dalam artian dalam masalah yang sangat dalam, wah ini ya apa namanya, dalam belajar bahasa Arab kata para ulama tidak perlu kita juga terlalu ulu. Ada orang sampai belajarnya tuh sampai sastra-sastranya sedalam-dalamnya, ya. Maka kalau lebih dari seperti itu kata para ulama terlalu berlebihan nggak bagus. Yang terpenting adalah kita belajar bahasa Arab, nahwu, sorof, demikian pula daripada apa namanya balaghah yang cukup untuk kita untuk memahami Al-Quran dan hadis dan perkataan para ulama. Adapun kemudian terlalu memperdalam dalam masalah tersebut, maka itu pun kurang bagus. Iya. Yang jelas, akhi, aneh kalau ada seorang ustadz nggak bisa bahasa Arab. Kemudian dia diustadkan padahal nggak bisa bahasa Arab. Aneh. Karena tugas ustadz itu memahamkan manusia tentang Al-Quran dan hadis. Al-Quran bahasa apa? Hadis bahasa apa? Kitab para ulama rata-rata bahasa apa? Terus dia mengandalkan terjemahan, bisa jadi terjemahannya salah. Makanya akhwal Islam azan Allah, siapapun yang sudah terjun ke medan dakwah, maka wajib dia fardu ain buat dia untuk belajar bahasa Arab. Memang pendapat yang paling kuat, pendapat jumhur bahwa belajar bahasa Arab itu fardu kifayah. Tapi bagi mereka yang sudah menceburkan diri dalam medan dakwah dan dia sudah berdakwah, dia wajib belajar bahasa Arab karena sudah jadi fardu ain buat dia.
Sekarang kan yang namanya ngajar nggak lepas dari menjawab pertanyaan, ya tidak? Yang namanya menjawab pertanyaan itu jenis dari fatwa loh, Pak. Dan syarat orang yang boleh berfatwa diantaranya harus menguasai bahasa Arab. Ya. Nah, begitu ya. Ustadz Badrus Salam LC mengatakan, jika ada ustadz yang baca Quran salah, baca hadis salah, baca kitab salah, itu tandanya ilmunya masih dangkal. Masih dangkal. Tidak layak Anda masih disebut sebagai ustadz. Apalagi mengaku sebagai pimpinan Muhammadiyah, misalnya duduk di lembaga dai Muhammadiyah, tapi baca hadis salah, baca kitab salah. Masa mau malu-maluin Muhammadiyah seperti itu? Kayak nggak ada orang lagi yang mau dijadikan pimpinan dai. Nah begitu ya. Apalagi ada sampai komentarnya itu bahwa belajar nahu nih, belajar ilmu gramatika bahasa Arab ini bisa fasih hanya dalam waktu sebulan. Seperti komentarnya Pak siapa itu? Pak Python itu. Dengan sombongnya dia mengatakan ilmu nahu itu bisa fasih dipelajari dalam 1 bulan. Coba bro, sampean bro, coba belajar. Coba belajar, emang baca komik ilmu nahu itu. Untuk teman-teman Wahabi, kalau ustadz-ustadz Anda itu masih sering salah baca kitab, salah baca hadis, ndak ngerti gramatika bahasa Arab, ndak tahu nahu, ndak tahu sorob, ndak tahu balaghah, maka itu belum layak untuk disebut sebagai seorang ustadz, karena dia hanya modal terjemahan. Ini yang ngomong Ustadz Badrus Salam, ini yang ngomong Ibnu Taimiyah, bukan saya ya. Saya hanya menyampaikan. Baik, semoga sampean paham semuanya ya. Dan ndak komentar sampah lagi yang mengatakan bahwa ndak apa-apa walaupun salah, ndak apa-apa walaupun ndak tahu gramatika bahasa Arab. Mudah-mudahan Anda paham, mudah-mudahan Anda paham. Amin Allahumma amin. Wa akhirun minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.